selamat malam pemirsa. Kembali kami menjumpai Anda dengan 3 berita terbaru dalam negeri yang dirangkum dalam Kilas Nusantara Malam. Pemirsa, menemani waktu beristirahat Anda hari ini, kami bagikan 3 informasi seputar vaksinasi COVID-19 di berbagai wilayah tanah air. Sebagaimana imbauan juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19, Reysa Brotoasmoro, yang menyatakan penerima vaksin primer Sinovac dapat menggunakan setengah dosis Pfizer atau setengah dosis AstraZeneca sebagai penguat vaksin. Sementara itu pemirsa, untuk memperkuat kekebalan tubuh anak dari paparan COVID-19, vaksinasi anak pun digelar di sejumlah daerah. Di Kota Cilegon, Banten, pelaksanaan vaksinasi Merdeka digelar di Sekolah Dasar Negeri Bujang Gadung bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi sedikitnya diikuti oleh 1.146 anak. Vaksinasi anak secara perdana juga mulai dilakukan di Sulawesi Tenggara. Terdapat di 238 titik vaksinasi secara serentak digelar dengan melibatkan jajaran kepolisian daerah Sulawesi Tenggara bersama Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga berita dapat disaksikan pada Kilas Nusantara Malam berikut ini. Berdasarkan hasil kajian, terjadi penurunan antibodi setelah 6 bulan mendapatkan 2 dosis vaksin atau 1 dosis vaksin Janssen. Sehingga dibutuhkan vaksin booster untuk meningkatkan proteksi individu, terutama kelompok masyarakat rentan. Komite Penasihat ITAGI menganjurkan pemberian dosis lanjutan atau booster untuk memperbaiki efektivitas vaksin yang telah menurun. Hal tersebut diungkapkan juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19, Reysa Brotoasmoro, dalam konferensi pers virtual Rabu 19 Januari. Pada 12 Januari lalu, Badan POM telah menyetujui 6 merek vaksin yang digunakan sebagai booster, di antaranya Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, dan Zivivax. Reysa menjelaskan, Kementerian Kesehatan mengeluarkan panduan vaksinasi booster selama Januari 2022, penerima vaksinasi primer Sinovac dapat menggunakan setengah dosis Pfizer atau setengah dosis AstraZeneca. Sedangkan penerima vaksinasi primer AstraZeneca dapat menggunakan setengah dosis Moderna atau setengah dosis Pfizer. Maka bagi yang sudah 6 bulan mendapatkan vaksin dosis kedua, segeralah cek jadwal dan tiket vaksinasi pada website atau aplikasi Peduli Lindungi, yakni pada menu riwayat dan tiket vaksin. Ingat bahwa jenis vaksin yang akan diterima tentunya sesuai dengan riwayat dan padanan vaksin booster tersebut juga bisa berubah sewaktu-waktu. Sebelumnya pada 11 Januari lalu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan vaksinasi booster atau penguat gratis bagi seluruh rakyat Indonesia dengan syarat berusia 18 tahun ke atas, diutamakan bagi lanjut usia dan wilayah yang telah melampaui target vaksinasi 70%. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto Rabu 19 Januari menyambangi Sekolah Dasar Negeri Bujang Gadung di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Merdeka terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Cilegon. Vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak ini baru dimulai lantaran Kota Cilegon sempat terkendala capaian vaksinasi lansia. Didampingi Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan jajaran Polres Cilegon, Kapolda Banten sempatkan menyapa para siswa SDN Bujang Gadung yang akan disuntik vaksin untuk menghibur dan memberikan semangat. Vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari paparan COVID-19 menyusul adanya varian baru Omikron ini dilakukan sedikitnya menyasar 1.146 anak usia 6 hingga 11 tahun. Seperti dijelaskan oleh Kepala Bagian Operasi Polres Cilegon, Kompol Andi Suherman. Bapak Kapolda melaksanakan vaksinasi massal di SD Bujang Gadung dengan target hari ini 1.146 untuk usia anak 6-11 tahun. Kegiatan ini tentunya untuk menguatkan herd immunity terhadap
usia anak-anak 6-11 supaya anak-anak kita sudah bisa kuat herd immunity-nya untuk menghadapi sekolah tatap muka dan kita menghadapi varian Omikron tersebut. Berdasarkan informasi dari Bidokes Polda Banten, vaksinasi merdeka bagi anak usia 6 hingga 11 tahun pada Rabu dilaksanakan serentak di 79 titik, tersebar di sekolah-sekolah dasar di seluruh jajaran wilayah hukum Polda Banten. Sebanyak 3.500 dosis vaksin disiapkan untuk 3 hari ke depan. Dinas Kesehatan Kota Cilegon mendata per 18 Januari sebanyak 270.107 orang telah divaksinasi COVID-19 dosis pertama atau 81,89% dari total penduduk yang ditargetkan tervaksinasi. Vaksinasi dosis kedua telah menjangkau 237.199 orang atau 71,99%. Sementara vaksin booster atau dosis penguat telah menjangkau 2.930 orang atau 0,89%. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Provinsi Sulawesi Tenggara perdana melakukan vaksinasi anak bagi siswa sekolah dasar pada Rabu 19 Januari. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Polda Sultra bersama Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat tersebut dilaksanakan serentak pada 238 titik yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Wakapolda Sultra Brigjen Pol Waris Agono berharap dengan dilaksanakannya vaksinasi anak ini, seluruh sekolah dasar di Sulawesi Tenggara dapat melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM. Hari ini kita melakukan launching di 238 titik di seluruh Provinsi Sultra. Jadi kami himbau bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid, kemudian para guru untuk mengajak putra-putrinya yang usia 6-11 tahun untuk segera divaksin. Ya, vaksin ini insya Allah aman karena anak-anak juga punya antibodi yang bagus ya dengan tenaga vaksinator yang sudah dilatih oleh dokter anak. Dengan keluarnya surat edaran dari Dirjen P2 Kementerian Kesehatan, seluruh daerah di Indonesia sekarang sudah bisa melaksanakan vaksinasi anak. Nah, pada hari ini di SD 2 Baruga, Kota Kendari melaksanakan kick-off untuk vaksinasi anak yang dirangkaikan dengan kick-off untuk booster lansia. Dalam mensukseskan program vaksinasi, Polda Sultra bersama Dinkes dan Dikbud Sultra meminta kepada seluruh orang tua, wali murid agar mengajak putra-putrinya yang berusia 6-11 tahun untuk segera mendapatkan suntikan vaksin. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian rangkaian Kilas Nusantara kami akhiri sampai di sini. Saya Nabila Karisti mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk saksikan program menarik lainnya yang tayang selama 24 jam di portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan juga UCTV. Esok pagi pukul 9 kami hadir kembali dalam Kilas Nusantara Pagi. Selamat beristirahat pemirsa. Sampai jumpa.